Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Contoh, Allah perintahkan untuk melakukan silaturahim. Ternyata orang ini atau orang fasik melanggarnya, tidak mau melakukan silaturahim. Kenapa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melakukan silaturahim? Karena manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh kepada orang lain. Kalau kita ingat ketika kita masih kecil, kalau kita ingat ketika kita masih bayi, kita dilahirkan dari rahim ibu, kira-kira kita bisa enggak hidup sampai sekarang, besar sampai sekarang, kalau ibu kita tidak merawatnya? Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Itu bukti bahwa kita butuh orang lain. Kalau kita tarik lagi kepada sebelumnya, manusia ini atau kita tidak akan jadi manusia kalau tidak ada perjuangan bapak dan ibu. Kalau hanya spermanya bapak atau laki-laki, bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa. Kalau hanya ovumnya perempuan, bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa. Jadi yang jadi Ripin, Afan dan lain sebagainya ini, itu perjuangannya siapa? Bapak dan ibu kalian. Harus berterima kasih. Itu bukti bahwa bahwa kalian ini hadir ke muka bumi ini butuh orang lain. Ketika sudah dewasa atau besar kayak sekarang ini, berarti sampean mau jadi orang sukses kan ya? Bisa nggak kira-kira sampean sukses tanpa orang lain? Tidak bisa. Masa saya ini adalah teladan, terus siapa yang terus siapa yang memilih kamu menjadi teladan? Diri saya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya ini sebagai presiden Indonesia, terus siapa yang melantik? Diri saya sendiri. Lucu kan? Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu karena rakyat. Jadi butuh orang lain, makanya kampanye sebelumnya. Sama sampean mau jadi sukses, mau jadi teladan di sekolahnya, jadi butuh orang lain. Siapa? Butuh guru yang menilai belajarnya sampean, dan juga butuh teman yang mensupport sampean. Ciri yang ketiga dari orang fasik adalah wa yufsiduna fil ardi. Mereka suka atau gemar berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan ini adalah bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Mungkin maksiat ini umum ya. Kalau saya tarik kepada contoh yang lebih spesifik, maksiat ini adalah melakukan sesuatu yang Allah larang. Contoh yang paling gampang dan sudah saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, yufsiduna fil ardi ini adalah tindakan teroris atau aksi-aksi terorisme. Seperti apa? Pengeboman di tempat-tempat tertentu seperti gereja, mall, terus Kapolres dan lain sebagainya, atau bom bunuh diri. Itu termasuk tindakan dari yufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang teroris yang melakukan pengeboman atau bom bunuh diri, mereka termasuk al-fasikin, orang-orang fasik. Hati-hati. Jadi oke, mungkin sampai di sini damai-damai saja. Barometer bahwa Indonesia ini damai atau tidak, lihat di Jakarta. Jadi Jakarta ini adalah, makanya disebut dengan ibu kota. Bapak kotanya di mana ya nggak tahu. Jadi makanya Jakarta disebut dengan ibu kota. Jadi karena Jakarta ini menjadi barometer Indonesia. Apakah Indonesia ini baik-baik saja atau tidak? Kalau sampean ada di Jakarta, maka di situ banyak kelompok-kelompok yang suka melakukan tindakan
terorisme. Kemarin di Makassar, di depan gereja katedral, ya saya kurang paham apa sebenarnya maksud mereka kok yang dibom itu gereja. Makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka mengebom gereja karena mereka mengkafirkan orang di luar Islam. Mereka ini siapa? Orang-orang teroris. Hati-hati. Makanya saya sering menekankan kepada sampean untuk selalu berhati-hati kepada pemahaman teroris. Salah satu bentuk pemahaman teroris di sini pertama adalah suka mengkafirkan, ya. Jadi orang yang agamanya di luar Islam dikafirkan, wah kafir mereka. Bahkan orang Islam sendiri yang tidak sepemikiran dengan mereka, bukan kelompoknya mereka, itu dikafirkan. Wah, itu kafir, itu sesat, dan lain sebagainya. Ketika mereka mengkafirkan, mereka melakukan tindakan yang kedua. Apa? Pengeboman. Dibom itu. Mereka itu memahami atau menganggap, meyakini bahkan pengeboman yang dilakukan oleh mereka sebagai bentuk jihad. Jihad kan ada dalam Al-Quran kan ya? Wajahidu fi sabilillahi, berjihadlah di jalan Allah. Mereka berdalih bahwa ini jihad. Padahal jihad itu bukan merusak. Jihad ini memperbaiki. Nabi Muhammad berjihad di mana? Di Mekah dan di Madinah. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi Muhammad itu melakukan atau menyebarkan ilmu pengetahuan. Sehingga orang Mekah yang pada awalnya itu kafir, Ka'bah ini dulu, di pinggir Ka'bah itu patung-patung, sesembahan orang-orang atau masyarakat Mekah. Tapi Nabi Muhammad tidak langsung mengebom. Wahai masyarakat Mekah, apakah kalian masih mau nyembah patung atau ikut saya? Ya siapa lo? Lo kan masih anak kecil gitu kan. Lo itu kan pendatang, kata masyarakat Mekah kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu menanggapinya dengan cara halus. Mungkin saya ini masih belum dikenal oleh mereka. Sehingga Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke Madinah. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan pasukan. Artinya mencari follower kalau sekarang. Jadi kalau sampean punya banyak follower, punya banyak jamaah, itu kan lebih mudah dipercayai kan ya? Contoh kecilnya lah, orang kaya dengan orang miskin kira-kira kalau kentut kira-kira lebih harum yang mana? Yang kaya. Yang kaya, walaupun itu kentut, bau, sama-sama baunya orang kaya dengan orang miskin, kentutnya orang kaya dengan orang miskin, ini cara dianggapnya oleh kita ini berbeda. Kalau orang kaya kentut terus biasa berkerom enak. Tapi kalau orang miskin kentut itu dikatakan bau. Bahkan bicaranya itu nggak pernah didengar. Tapi kalau orang kaya bicara apapun didengar. Kenapa? Karena sudah banyak pengikutnya, followernya. Nabi Muhammad itu pergi atau hijrah ke mana ini? Ke Madinah untuk mengumpulkan follower atau pengikut-pengikutnya. Kalau sekarang follower. Jadi Nabi Muhammad itu andaikan sekarang itu sudah centang biru. Followernya di banyak ini udah. Makanya kemudian ketika followernya sudah banyak nih Muhammad, kembali lagi kepada tanah kelahirannya. Di mana? Di Mekah. Diterima. Wih, ternyata orang yang dulu saya hina-hinain, saya lecehin, ternyata ini benar orang-orang yang terhormat. Makanya lebih hati-hati kita dari pemahaman teroris. Jadi kesimpulannya dari ayat 27 bahwa ciri-ciri orang fasik yang pertama adalah melanggar janji Allah. Yang kedua memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung seperti halnya silaturahmi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah gemar melakukan kerusakan di muka bumi seperti halnya aksi-aksi terorisme, pengeboman atau bom bunuh diri.